Bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anwar Sadat dari SMK Negeri 1 Sintu Pembogadang. Kali ini akan melakukan aksi nyata tentang supervisi akademik terhadap guru yang mengajar di SMK Negeri 1 Sintu Pembogadang. Kali ini saya akan mensupervisi rekan saya Ibu Desperawati MPD. Nah, kegiatan supervisi ini diawali dengan kegiatan pra-observasi. Selamat siang Bu Desperawati. Selamat siang, Mar. Nah, kali ini saya akan melakukan supervisi terhadap Ibu. Saya ingin menanyakan ini kira-kira apa tujuan utama dari pembelajaran yang akan Ibu sampaikan kepada Bu? Maksudnya tujuan ketika kita supervisi ya. Nah, untuk kegiatan supervisi kita menggunakan itu yang akan saya ajarkan adalah materi statistika. Dengan tujuan pembelajaran melalui diskusi kelompok, siswa dapat mempresentasikan histogram dan poligon frekuensi. Nah, histogram dan poligon frekuensi ini mereka presentasikan dari tabel distribusi frekuensi. Kemudian Ibu Desperawati, kira-kira area pengembangan yang hendak Ibu capai itu apa? Luar biasa ya. Untuk area pengembangan, seperti kita ketahui Pak Anwar, kalau untuk SMK jalurnya kelas 10, nanti kelas 11 mereka akan masuk dunia industri, yaitu kegiatan magang. Nah, untuk kegiatan magang biasanya di akhir kegiatan mereka akan membuat laporan tentang kegiatan magang. Nah, materi statistika ini diperlukan ketika anak-anak kita di kelas 11 membuat laporan magang, di mana data-data yang mereka peroleh ketika magang akan mereka tampilkan dalam hal yang lebih sederhana, yaitu dalam histogram dan poligon frekuensi. Nah, secara tidak langsung saya berharap pengembangannya nanti sampai ke presentasi histogram dan poligon frekuensinya langsung ke praktek pada kegiatan magang dalam bentuk laporan hasil akhir begitu. Tidak sekedar hanya untuk mendapatkan nilai matematika saja, tapi memang mereka mereka lakukan di dunia industri nantinya. Atau kapan perlu mereka bisa aplikasikan setelah mereka bekerja di dunia industri. Itu harapan saya terhadap pengembangan untuk materinya. Untuk menghadapi ini tentu Ibu Desperawati memerlukan strategi yang perlu ya, itu menggunakan strategi mungkin pembelajaran yang strategi yang dipersiapkan gitu ya untuk pembelajaran besok. Nah, untuk strategi yang dipersiapkan untuk kegiatan supervisi akademik kita melalui pada materi statistika ini kan materinya lumayan ya, banyak gitu. Jadi itemnya ketika pembelajaran pas sudah supervisi besok, pertama strategi yang saya siapkan tentu untuk media dulu. Untuk media pembelajarannya, saya memang biasanya mengirim dulu media yang akan mereka pelajari besok. Jadi jika ada pertemuan besok, maka sehari atau minimal 2 hari sebelumnya media berupa video dan tulis atau buku sudah saya kirimkan ke siswa, sudah di-share dulu ke media grup, ke WA grupnya. Jadi mereka bisa membaca dulu di rumah. Kalau seandainya siswa yang lebih fokus ke suara atau gambar-gambar, mereka bisa lihat media dalam video. Tapi kalau seandainya mereka khusus suka mencatat, mereka boleh lihat media dalam bentuk tulisan. Itu untuk media awal yang akan mereka pelajari di rumah. Nah, ketika dalam proses pembelajaran nanti, kita kan udah bagi kelompok ya. Saya ingin prosesnya berlangsung ada perbedaan proses ketika pembelajaran nanti. Maksudnya seperti ini, di antara siswa yang akan kita supervisi ini kan ada yang mungkin lebih cepat menangkap, ada yang butuh sekali 2 kali pemahaman begitu. Nah, untuk kelompok ini nanti untuk yang lebih dari 1 kali penjelasan akan saya berikan tugas pada kelompoknya dengan tupoksi yang berbeda daripada mereka yang lebih cepat menangkap begitu. Bukan berarti persoalannya berbeda, nanti materinya juga berbeda, tidak. Untuk materi sama pemahamannya akan berbeda, tapi hanya isinya nanti atau prosesnya nanti yang akan saya bedakan gitu. Jadi mungkin untuk kelompok ini nanti akan butuh lebih bimbingan, untuk ini hanya butuh penekanan saja begitu. Jadi pada proses ada perbedaan,
ada pada isi LKS yang akan mereka kerjakan dalam kelompok juga akan ada perbedaan, sehingga hasil akhir yang kita peroleh saya harapkan nanti akan sama. Biasa, berarti sudah mempersiapkan segala sesuatunya, tujuan pelajaran sudah, untuk pembelajaran sudah jelas, kemudian area pengembangan sudah ada, kemudian strategi yang digunakan. Barangkali Bu, berarti kita akan ketemu nanti lagi untuk persiapan Ibu. Silahkan Ibu persiapkan hal-hal yang dibutuhkan untuk pembelajaran. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama Pak Anwar, terima kasih juga atas waktu yang sudah diberikan untuk kegiatan seperti jaga. Ini sangat saya perlukan juga untuk pengembangan saya ke depannya, dan semoga Pak Anwar semoga sukses. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar matematika walaupun sudah jam hampir siang ya. Nah, Ibu ingatkan kita ujian semester tanggal 5. Materi yang akan kita bahas hari ini akan tetap ada pada ujian semester besok. Nah, untuk isi-isi dan pembahasan persoalan ujian semester akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, sebelum Ibu mulai, Ibu mau mengambil absen kalian dulu, siapa yang hadir dan siapa yang tidak. Saya dengarkan. Aditya Rahman? Aisyah? Al-Faris Nurdin? Kapleto? Kapleto buka topinya Kapleto. Arabella? Arman Malik? Devis Dara? Zikri? Nah, untuk hari ini kita akan bahas histogram dan poligon frekuensi. Nah, dengarkan dulu. Untuk apa kita bahas ini? Nanti untuk kelas 11 kalian akan magang pada dunia industri. Bisa jadi nanti di bagian pemasaran, bisa jadi di bagian komputer. Nah, kalian pernah lihat laporan sederhana? Biasanya laporan itu ada angka dan ada kata yang ada narasinya. Seandainya nanti ketika kalian magang diminta membuat laporan yang dalam bentuk angka dengan data yang lumayan banyak. Nah, maka supaya meninggalkan bentuk datanya, kita perlu histogram dan poligon frekuensi yang kita buat dalam bentuk tabel. Nah, jadi tabel yang biasanya kalian lihat itu dari data yang banyak, dia simpelkan menjadi bentuk tabel. Ini penting untuk kalian nanti membuat laporan magang di kelas 11 atau di kelas 12 nanti kalau kuliah beda. Jadi karena penting itu Ibu harapkan nanti pada akhir pembelajaran kalian bisa membuat histogram dan poligon frekuensi, mulai dari menghitung jangkauan, banyak kelas, dan terakhir panjang atau enggak. Minggu kemarin Ibu sudah kirimkan link video sama link artikel kemarin ya, yang bisa kalian cek di rumah tentang pembahasan kita histogram dan poligon frekuensi. Sudah Ibu kirim kan? Oke, sudah lihat? Ya, bagus. Nah, itu ada beberapa pilihan di situ. Kalian boleh lihat mana yang nyaman. Kalau seandainya lebih mampu memahami video, boleh kalian lihat video. Atau lebih mampu membaca artikelnya, boleh kalian lihat artikelnya. Ya, yang mana kalian bisa lebih paham, boleh kalian lihat di situ. Kalian boleh pilih. Untuk hari ini, setelah pembelajaran ini, ada tugas yang akan kalian kerjakan di dalam kelompok. Kalian buat di kertas ini nanti satu lembar. Silakan buat ke nama kelompok dan tugas yang akan kalian buat. Soalnya tidak perlu disalin. Oke, soalnya tidak perlu disalin. Soal kelompok sudah ada di atas meja. Ya. Jangan heran kenapa konteks atau narasi dengannya berbeda-beda. Itu sesuai dengan kebutuhan dan minat kalian. Sudah Ibu jabarkan, jadi masing-masing kelompok mempunyai persoalan yang berbeda, tapi konsep dan materi kita sama. Ada yang membahas lebih kontekstual, ada yang membahas nilai, ya. Jadi itu sudah Ibu ceritakan sesuai dengan minat Anda semua. Bisa dipahami? Jadi jangan nyontek tugas kelompok sebelah, kebutuhannya sudah berbeda. Ya, kita bahas histogram dan poligon frekuensi. Apa itu histogram dan poligon? 78. Mana posisi 78? 6. Kalau 5 nanti garis nih. Bisa dipahami? Oke, silakan kalian lanjutkan. Mulai dari dulu. Silakan. 58. 58.
berarti banyak kelas itu. Ini sudah sampai tepi atas dan tepi bawah. Oke. Untuk ini ada yang bertanyakan histogram dan poligon frekuensi. Jadi ya, histogram dan poligon frekuensi. Semua kelompok kalian nanti akan dikirimkan video pembahasannya sehingga kalian batas A. Itu kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Kira-kira menurut kalian materi ini sulit atau tidak? Sulit atau tidak? Tidak. Kalau diulang. Kalau apa? Nah, hitungannya tidak rumit ya. Hitungannya tidak rumit. Hanya pemahamannya yang perlu sama meneliti data supaya tidak salah. Dan kita ketemu lagi pertemuan selanjutnya. Sampai ketemu di depan. Untuk mengulang di rumah nanti dikirimkan tugas WA group. Silakan kalian coba. Sampai ketemu di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bu Wiwit sudah bekerja sama dengan Pak Anwar. Terima kasih ya Bu Wiwit. Sama-sama. Nah Pak Anwar, fokus pendampingan Ibu kali ini pada pendampingan individu 5 ini yaitu ingin melihat atau memantau apa yang capaian yang telah Pak Anwar lakukan selama 1 bulan terakhir ini Ya, Bu. dan apa rencana tindak lanjut Pak Anwar untuk berikutnya. Dan juga Ibu ingin melihat proses coaching antara Pak Anwar dengan Bu Wiwit ya yang telah melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan yang ditampilkan oleh Bu Wiwit sebagai rekan sejawat Pak Anwar. Kemudian nanti Pak Anwar, saya ingin melihat Pak Anwar dengan Bu Wiwit melakukan coaching. Iya, Bu. Nah, sekarang bagaimana Pak Anwar, Bu Wiwit? siap. Nah, silakan Pak Anwar dan Bu Wiwit melakukan coaching tentang pembelajaran yang telah dilaksanakan. Gimana Bu Wiwit? Mudah-mudahan hari ini kita bisa melaksanakan coaching dengan baik. Yang perlu saya tanyakan ke Bu Wiwit, sebelum saya lanjut, kira-kira bagaimana perasaan Bu Wiwit tentang pelaksanaan coaching supervisi kemarin? Iya, kemarin. Kemarin kita sudah supervisi, Pak Anwar sudah masuk di kelas saya. Gimana ya kalau untuk perasaan? Pertama mungkin ada rasa khawatir sedikit, tapi seiring berjalannya waktu saya merasa tertantang gitu. Kenapa? Karena dengan Pak Anwar sebagai supervisor di dalam, jadi saya bisa melihat mungkin gambaran nantinya tentang kekurangan-kekurangan atau kelemahan-kelemahan adalah pembelajaran berlangsung baik dari segi saya secara pribadi maupun dalam segi siswa. Jadi tentu dengan harapan nanti ke depannya berdasarkan pantauan Pak Anwar dan diskusi kita ke depannya akan lebih baik. Jadi ke depannya diharapkan bisa lebih baik tadi. Kemudian gini Bu, yang perlu ini, yang saya tanyakan lagi ini, apa yang Bu Wiwit dapatkan dari
hasil supervisi kemarin yang Bu dapatkan. Kita sudah melaksanakan, kira-kira apa yang telah Bu dapatkan dari itu? Kalau untuk dalam segi pembelajaran dari segi saya dengan siswa, Ya. kalau dari siswa sendiri saya lihat sudah mulai antusias karena kemarin kita sudah membedakan diferensiasi pada proses pembelajaran, yaitu Ya. pada LKPD yang diberikan gitu sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa pada saat itu. Saya merasa sudah ada pergerakan gitu. Jadi dari siswa yang mulai sebelumnya karena disamakan saja, jadi karena merasa tidak mampu, jadi mereka lebih menunggu hasil dari teman-temannya mereka rasa mampu. Jadi kemarin kan kita sudah bedakan ya, dibedakan untuk proses dan LKPD-nya berdasarkan minat siswa. Jadi per kelompok kemarin sudah berbeda. Saya rasa sudah mulai antusias mengerjakan sendiri, mencoba sendiri walaupun mereka duduk pada kelompok gitu. Jadi mereka tidak menunggu hasil pekerjaan teman yang lain, tapi mereka sudah berusaha mencoba gitu. Saya rasa itu sudah menjadi pencapaian tersendiri kalau mereka sudah mau berusaha. Nah, itu kan sudah Bu lakukan di kelas. Ya. Nah, artinya tentu Ibu sendiri yang tahu, artinya Bu lakukan penilaian terhadap diri sendiri lah gitu kan. Kira-kira kalau kita levelkan Bu itu misalnya kita level 1 sampai 10 misalnya, kira-kira Bu melaksanakan pembelajaran diferensiasi di kelas itu kira-kira di level berapa? Kalau untuk pembelajaran kemarin saya sudah meletakkan angka kira-kira berapa ya? 8,5. Luar biasa Bu ya, berarti ini sudah boleh dikatakan tingkat keberhasilannya sudah tercapai gitu Bu ya. Tapi masih ada yang perlu ditingkatkan. Perlu ditingkatkan. Nah, kemudian sekolah kita ini kan dari siswa yang beragam, keberagamannya luar biasa, kan banyak kita siswanya banyak gitu kan. Kira-kira strategi Bu untuk kelanjutannya gimana? Kemarin kan baru di tingkat kelas yang Ibu ajarkan. Nah, tindak lanjutnya untuk SMK ini kita perlu gimana tindak lanjut ini? Kalau untuk SMK saya rasa kemarin kan sudah kita buatkan diferensi prosesnya. Untuk proses pembelajaran kita sudah bedakan sesuai kebutuhan dan minat siswa. Saya usahakan untuk berikutnya kita bikin perbedaan gitu, di mana sesuai minat dan kebutuhan itu isinya lagi kita bedakan. Artinya konten yang kita buat kepada siswa, baik media, modul ataupun tagihan nanti yang bentuk penilaian mereka kumpulkan berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya gitu. Kemarin ada yang kelompok di belakang kalau dalam pembelajaran lebih ke menarik gitu, lebih menarik ke video atau edit video, mereka itu canggih sekali, tertarik begitu. Jadi saya ingin baik tagihan ataupun konten atau proses yang saya berikan kepada siswa ada perbedaan nanti, bukan hanya di kelas kemarin tapi di kelas berikutnya yang ada dalam pembelajaran. Sudah kita lihat. Kemudian tindak lanjut Ibu gimana Bu? Kan sudah kita laksanakan, sudah ada perbaikan, kemudian gimana tindak lanjut Ibu? Pertama itu saya berkolaborasi dengan guru rekan sejawat dulu, guru matematika yang setingkat. Saya ingin rancangan pembelajaran yang sudah saya buat untuk diferensiasi konten, isi sama prosesnya, saya ingin minta tanggapan begitu. Bagaimana kira-kira menurut pendapat rekan sejawat sudah sesuai atau belum? Nanti masukannya akan saya perbaiki lagi dan insya Allah akan dilaksanakan untuk pembelajaran berikutnya, tentu dengan selalu melakukan refleksi dan perbaikan dalam setiap pembelajaran. Luar biasa Bu. Jadi mudah-mudahan apa yang telah Bu lakukan kemarin itu menjadi masukan dan kemudian perbaikan sistem pembelajaran yang ada di SMK Negeri 1 Sintuk Pembelajaran. Dan dengan ada kolaborasi kita bisa melaksanakan sedikit. Terima kasih Bu. Mudah-mudahan ini bisa kita laksanakan sama-sama di sekolah ini. Kira-kira itu Bu Tete, Bu Hermawati. Selamat Bu Wiwit, selamat Bu Pak Anwar. Ya, ini luar biasa. Luar biasa apa yang telah Bu Wiwit lakukan bersama Pak Anwar. Mudah-mudahan ini besar harapan saya ini dapat dikembangkan ke teman-teman yang lain, dapat ditingkatkan lagi. Mudah-mudahan ke depannya semua guru-guru kita di sini dapat bekerja sama dalam menyusun perencanaan sehingga
pembelajaran itu dapat sesuai dengan harapan yang diharapkan di program guru penggerak ini, yaitu pendidikan yang berpihak kepada anak. Sekali lagi saya sangat mengapresiasi Pak Anwar atas kerjasamanya dengan Bu Wiwit, dan mudah-mudahan dapat ditingkatkan dengan yang lebih baik lagi. Ini sudah baik, tapi lebih baik lagi. Mudah-mudahan dapat ditularkan kepada teman-teman yang lain. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Bu.